Oke teman-teman, tahap pembelisturan sudah selesai. Ini tahap akhir, kita poles dengan vernis ya supaya mengkilap. Oke teman-teman, kita akan mulai membuat asbak rokok dari kayu jati Belanda ini ya, balok ukuran 4x4. Nanti kita perhalus lagi. Paling yang dipakai sekitar 1,5 batang, ukuran 50 cm panjangnya ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini yang nggak perlu, alat-alatnya kita singkirin dulu. Langsung kita mulai saja. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan profil dulu ya bagian atasnya. Kita profil seperti ini biar nanti sudah dipotong-potong kita sudah profil ya teman-teman. Lalu kita profil juga sebelah sini ya, buat tempat papannya, tempat dasarannya sini nanti buat papan. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita potong-potong sesuai ukuran ya teman-teman, supaya bisa membentuk persegi 6. Oke, kita lanjut pemotongan. Kita akan potong 12 cm ya teman-teman per buahnya, supaya presisi. Kita garis di sini lalu kita tempelkan seperti ini. Supaya hasilnya sama ya teman-teman, nggak perlu mengukur lagi. Seperti ini. Kita akan potong dulu sebanyak 6 buah. Lalu setelah ini kita akan potong miring 30 derajat ya teman-teman ya. Kita akan potong miring 30 derajat semuanya. Kita ukur dulu seperti ini.
Seperti ini ya teman-teman, sudah terpotong-potong menjadi 6 buah bagian dengan sudut 30 derajat. Lalu kita akan rangkai seperti ini. Kita akan rangkai membentuk persegi 6. Sebelum kita lem, kita tes dulu seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut pengeleman ya teman-teman. Oke, ini setelah kering ya teman-teman, seperti ini. Dan yang pada bokes sudah didembul. Nah seperti ini jadinya teman-teman setelah dipotong, jadi persegi 6 ya. Nah setelah ini kita pindah dulu, kita double ya pakai melamin seperti ini teman-teman. Supaya tahan api. Oke teman-teman, tinggal kita satukan ya bagian melamin sama tripleknya dengan lem ya teman-teman, seperti ini. Nah ini sudah agak kering ya teman-teman ya, permukaannya sudah agak kering, lemnya sudah sedikit mengering, lalu kita tempelkan. Lalu setelah merekat, untuk meratakannya kita gosok-gosok seperti ini ya teman-teman, pakai kain dan kayu supaya merata. Nah, ini permukaannya sudah halus ya, lalu kita pasangkan, kita masukkan lem di sela-sela lubang ini ya teman-teman untuk merekatkan kayu. Lalu kita rekatkan ulang teman-teman seperti ini. Kita ikat dulu pakai tali sepatu supaya kencang ya, seperti ini, sembari nunggu kering.
Oke teman-teman, kita lanjutkan ke finishing ya. Ini yang bokes-bokes sudah ditambal pakai dempul ya, biar kelihatan lebih rapi. Dalamnya juga sudah ditempul nih biar lebih rapat. Lalu kita tinggal amplas. Setelah itu kita poles ya dengan plistur biar makin cantik ya untuk sebuah asbak ini. Ini udah kering ya teman-teman ya. Udah, wah mantap ini. Ntar kalau dipoles ini jadinya menawan ya. Ada nilai ekonomisnya nih kalau mau produksi banyak. Oke, kita mulai pengamplasan. Oke, kita lanjut pengamplasan. Untuk bagian sininya kita amplas, dengan kita amplasnya kita tekuk seperti ini teman-teman. Bagian profilannya supaya lebih halus lagi. Kita bikin tempat untuk bagian puntung rokoknya di sini teman-teman. Kita rapihkan ya teman-teman. Kita gosok pakai amplas seperti ini teman-teman, supaya membulat ya dan halus. Oke teman-teman, setelah ini sudah rapih ya, sudah halus di amplas semuanya, ini juga sudah rapih. Lalu kita tinggal poles ya pakai plistur supaya tambah cakep. Kita akan menggunakan kuas yang kita udah lapisin kain seperti ini supaya tidak melebar-melebar ya teman-teman ya, supaya tidak berantakan. Oke teman-teman, tahap pembelisturan sudah selesai. Ini tahap akhir, kita poles dengan vernis ya supaya mengkilap dan hasilnya lebih berkilau ya teman-teman. Kita vernis.
Setelah itu tinggal kita keringkan dan sudah bisa dipakai. Oke teman-teman, ini proses pembuatan asbak rokoknya sudah jadi ya. Hasilnya seperti ini, cukup rapat ya dari sambungan-sambungannya, dan catnya juga cukup mengkilat. Dasarnya saya pakaiin aluminium supaya tahan api ya. Penampakannya seperti ini, tanpa paku ya teman-teman ya. Kita pakai lem saja ya. Kita lem semuanya, baik di dalam sampai di dalam sininya pun kita lem. Kalau bisa buat banyak mungkin ini bisa kita jadikan nilai ekonomi ya teman-teman ya, bisa dijual. Oke lur, sampai sekian dulu videonya. Semoga video ini ada nilai plus dan bermanfaat ya bagi teman-teman dan sedulur semua yang telah menonton video saya. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.